saudara? Shalom. 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 Puji Tuhan. Ada sukacita pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, kita mempersiapkan diri kita. Kita mau masuk di dalam kebenaran Tuhan pada hari ini. Siapkan hati dan pikiran kita. Kita hanya fokus di dalam perkataan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jika ada di antara saudara yang mengalami beban berat, membawa dalam segala kekhawatiran, yang membawa segala pergumulan dalam kehidupan, rasa takut, rasa tidak percaya, sehingga kita semua angkat tangan, sama-sama kita memuji dengan sungguh-sungguh. Haleluya Bapa, kami bersyukur. Akan syukurku.
segala beban berat, rasa khawatiran, rasa takut dan kecemasan Tuhan. Tapi kami tidak mau lupa, tidak mau terhenti-hentinya untuk bersyukur kepada Tuhan, selalu bersyukur kepadamu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Roh Kudus menyertai setiap kami, menyertai ibadah kami. Kami tidak izinkan suatu kuasa apapun Tuhan, di luar daripada kuasa Tuhan, mengganggu setiap kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya Roh Tuhan, Roh Kudus yang beracara pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami sangat bersyukur Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh disapa hatinya, katakan Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan kita hebat. Haleluya. Terima kasih. Ayo bersama Tuhan, kami bisa melewati segala rasa khawatir, segala rasa takut. Hanya kesetiaan-Mu, kami tidak mengalami. Hanya kesetiaan. Haleluya. Kita bersama.
wanita yang baru selesai mengadakan puasa. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau pada hari Selasa kemarin kami berkenan boleh memimpin doa puasa. Dari 300 peserta gugur 10 karena ada yang meninggal dan beberapa hal lainnya. Jadi kira-kira pesertanya 290 orang. Kami berpuasa 3 hari 2 malam selama 48 jam. Tidak makan dan tidak minum, hanya beribadah, hanya membaca Alkitab dan hanya berdoa. Tapi kami melihat ada banyak yang terjadi. Kadang-kadang kekuatan kita terbatas, kemampuan kita terbatas, dan kita butuh Tuhan. Dan lewat doa puasa kemarin ada banyak kesaksian yang luar biasa. Tuhan menyatakan mujizatnya. Dan kami percaya pagi hari ini kami ada di tempat ini pun semua oleh karena Tuhan. Dan kami rindu menaikkan sebuah pujian, kunaikan syukurku padamu Tuhan. Naikkan
dari sekarang supaya kita bisa berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pujian persembahan luar biasa dari para wanita. Kita mau persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, sehingga kita semua bangkit berdiri kembali mengenai Tuhan. Kita bersama di atas setiap kehidupan kami, setiap kami Tuhan memiliki hati seorang hamba, seseorang yang menurut akan komentar apapun yang kau mau Tuhan. Ajar kami untuk taat kepada Tuhan. Kami menjadi seorang hamba Tuhan. Terima kasih Bapak.
Dan biarlah setiap kami pagi hari ini kami benar-benar memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah kami hanya fokus Engkau Tuhan yang beracara dalam setiap kami. Engkau menjumpai setiap kami. Engkau yang membalut setiap sakit kami. Engkau yang meneguhkan setiap kami. Terima kasih buat pagi hari. Berbicara dalam setiap kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman. Urapi kami, urapi setiap kami. Sehingga kebenaran yang kami dengar berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman. Semua bersuka-cita, amin. Ibu-ibu yang sudah berangkat ke doa puasa akan kembali dengan begitu banyak kesaksian yang sudah mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Saya percaya ya, seperti yang tadi Ibu Gembala sampaikan, tahun depan lebih banyak lagi ibu-ibu yang mau ikut ya. Amin. Haleluya. Hidup ini memang tidak ada yang bisa kita andalkan. Mau kita memiliki banyak kekayaan pun, memiliki pendidikan tertinggi pun, tiba saatnya semua akan berakhir. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kepintaran kita mau seperti apapun, khususnya anak-anak muda, kalian yang masih mengejar pendidikan, perhatikan baik-baik. Pakailah pintaranmu, engkau melayani. Jangan sampai kepintaran kita itu yang membuat kita mengecewakan banyak orang-orang sekitar kita, orang tua kita. Jangan sampai. Mari gunakan kepintaran engkau karena melayani Tuhan, karena engkau tahu semuanya itu engkau bisa, bukan karena engkau yang mampu, tapi karena ada Tuhan, ada Roh Kudus yang menuntun engkau. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai ayat yang 20. Nanti kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pagi ini
saya mengambil tema khotbah saya, rela kehilangan hak. Rela kehilangan hak. Dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Jadi Roh Kudus yang kita peroleh dari Allah, bukan satu. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Coba kita renungkan baik-baik pagi hari ini. Engkau sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, yaitu Yesus sendiri. Pada saat kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti hidup kita seharusnya hidup untuk Tuhan. Hidup kita ini bukan lagi hidup kita sendiri. Kenapa? Karena kita telah dibeli lunas, dibayar lunas dengan darah anak domba. Seharusnya hidup kita ini bukan lagi hidup kita. Harus hidupnya siapa? Hidupnya Tuhan. Coba, kita sudah dibayar lunas begitu, masih aja kita nggak mau melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup. Kita masih merasa, ini hidup saya, nggak perlu diatur oleh Tuhan. Karena firman ini dituliskan pada saat itu kan ada masa perbudakan. Jadi kalau seorang budak sudah dibeli oleh majikannya atau tuannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa. Kalau seorang budak, kalau sudah dibeli oleh majikannya, kalau memang tuannya suka, kalau yang perempuan, ya dia pasti pakai gitu. Ini contohnya. Namanya budak, dia tidak berdaya. Dia tidak berdaya. Semua harus mengikuti tuannya. Dia mungkin tidak bisa istirahat. Kenapa? Dia harus menyelesaikan semua apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Sebenarnya hal yang sama. Kalau Bapak Ibu sudah mengambil keputusan, mengambil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sebenarnya hak kehidupan kita sudah tidak ada. Kita harus rela semuanya diambil oleh Tuhan. Kita harus rela kehidupan kita. Jadi seharusnya dalam setiap kita mengikuti Tuhan, apapun yang terjadi di dalamnya, mungkin ada kekecewaan, ada penderitaan, ada kesakitan yang kita alami. Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan saya, Tuhan adalah majikan Yesus Tuhan, kita mau tidak mau harus mengikuti. Kita harus mengikuti. Memang kita hidup di bumi, persoalan masalah demi masalah pasti kita harus lewati. Kita harus lewati di sana.
aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh, hidup sudah dibayar lunas. Sehingga apapun yang terjadi di depan, aku tetap percaya Tuhan menuntun. Kenapa masalah persoalan itu harus ada? Supaya kita dibawa naik. Sebenarnya masalah persoalan ada pada saat kita mengenal Tuhan. Sebenarnya Tuhan membawa kita lebih lagi mengenal Dia. Beda kalau kita memang sudah tahu, tapi kita terus berjalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kita harus tanggung sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Tapi banyak di antara kita yang salah mengambil keputusan, tapi kita menyalahkan Tuhan. Itu yang salah. Anak-anak kita nggak bisa. Anak-anak kita mungkin banyak persoalan masalah. Kita nggak bisa buat apa-apa. Karena dari kita sendiri sedang Tuhan. Bukan karena Tuhan. Tapi kadang-kadang ego kita, saya sudah melayani Tuhan. Kok anak saya masih seperti ini? Saya sudah melayani Tuhan. Tapi kok ini nggak berubah? Jangan salah. Jangan salahkan Tuhan. Yang salah adalah kita. Mungkin masih ada ego kita, masih ada kesombongan yang harus dikikis, masih ada kejujuran yang mungkin kita tidak lakukan. Kenapa anak saya memberontak? Ya mungkin kita juga orang tua. Jangan bilang karena orang lain, kita orang tua yang harus kembali melihat. Saya dalam posisi jatuh. Saya kumpulkan anak-anak, saya minta maaf. Semua ini terjadi karena kesalahan saya. Kita harus berani. Jangan kita merasa kita sudah orang tua, nggak pernah meminta maaf sama anak-anak, sama anak kita. Apalagi kalau anak sudah gede-gede, mereka sudah mulai banyak memberikan masukan, protes kepada kita. Tapi kadang kita orang tua, kita rasa ego karena kita sebagai orang tua. Kamu masih anak 17 tahun, 20 tahun. Padahal itu saatnya kita harus merangkul mereka. Kemarin saya sempat melihat bahwa ada salah satu hamba Tuhan, dia hanya mau kesaksian, menyampaikan bahwa anaknya memang baru umur 18 tahun ke atas itu kuliah dan depresi. Hanya mereka bawa ke psikiater, dia itu lagi sebenarnya sempat sembuh, sudah mulai sembuh, tapi tidak seperti semula. Kalau waktu dia semula kan begitu papanya cerita, anaknya yang bilang gitu. Tapi tiba-tiba saat kondisi seperti itu, aja dia jadi pendiam, nggak banyak ngomong. Dan akhirnya, ini bapak ibunya pendeta, bunuh diri. Dia tikam sendiri badannya. Dia sampai kesaksian, dia bilang begini. Waktu saya harus lihat anak saya, sebenarnya dokter bilang gak usah, tapi saya enggak, saya tetap harus. Saya cium anak saya begitu, saya bukan saudara. Karena mungkin banyak anak-anak kita sudah yang mau curhat sama kita sebagai orang tua, mau ngobrol sama kita sebagai orang tua. Tapi kadang kita gak memberi ruang buat mereka. Kita nggak memberikan ruang buat mereka, anak-anak mau bicara kepada kita, sehingga mereka tertutup. Dan saat tertutup seperti itu, Bapak Ibu harus ketahui, di sana juga ada setan yang mau merebut anak itu. Jadi sebenarnya itu juga kesalahan dari orang tua. Kadang-kadang kita hanya
berapa tahun sih? Nggak perlu. Tapi seharusnya kita buka ruang buat mereka. Kita memberikan ruang buat mereka terbuka. Untuk mereka bercerita. Apa sih yang mereka rasakan? Apa sih yang mereka saat ini alami? Bapak Ibu mau membuka diri, amin, buat anak-anakmu supaya mereka terbuka. Jangan sampai mereka melakukan akhirnya mereka tertutup aja bunuh diri seperti itu. Sejatinya memang kita sudah mati, tapi karena Yesus yang mengambil kita hidup, sehingga saat ini kehidupan kita saat ini sebenarnya harus hanya mengikuti Tuhan. Tidak ada yang lain lagi, harus mengikuti Tuhan. Ayat ini diteguhkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Boleh diulang dibukakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Oke, saya bacakan. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sejatinya kita semua telah mati untuk diri kita sendiri. Artinya seluruh hak hidup kita telah habis, sudah tidak ada. Jadi kalau kita hidup untuk Dia yang sudah mati untuk kita. Dan memang betapa sulitnya kita melepaskan hak kita. Orang yang masih merasa dirugikan, disakiti, tersinggung adalah orang yang masih merasa memiliki hak. Kalau engkau masih merasa dirugikan, sebenarnya engkau masih merasa engkau memiliki hak dalam hidup. Kita masih tersinggung, kita nggak disalamin sama gembala. Oh, Pak Gembala kayak begitu ya. Nggak dikasih pelayanan, tersinggung. Itu sebenarnya orang yang belum mati. Karena masih hidup. Jangan sampai engkau datang di sini karena engkau melayani Tuhan, karena engkau mengasihi Tuhan. Engkau datang ke gereja karena tempat ini karena engkau mengasihi Tuhan, bukan ada yang dilakukan. Jadi mungkin bisa aja Bapak dari pengembala nggak menegur, nggak apa-apa. Jangan kecewa. Tapi engkau kecewa kalau engkau tidak mengenal Tuhan. Itu harus ada dalam diri. Saya kecewa kalau saya tidak mengenal. Kita pahit hati. Ini yang banyak terjadi dalam kehidupan keluarga. Kemarin ada kesaksian cukup bagus. Ada kepahitan dalam diri kita, itu harus kita lepaskan. Jangan kita simpan. Lebih baik kita terbuka. Ada kepahitan yang dalam diri kita lepaskan, kita keluarkan. Pada saat ini kita berdoa, pada saat kita berdoa, atau mungkin memang kalau dibantu ya datang ke Bapak dari Ibu Gembala, sampaikan semuanya. Ibu Gembala pasti mendengar.
Bapak dan Ibu lepas mendengar keluhan. Jangan ada kepahitan kita. Ada orang-orang yang menyakiti kita, lepaskan pengampunan. Enak kok kalau kita mengampuni, amin. Dan enggak, bahwa tidur kenapa? Karena pikirin dia. Kok dia ngomong begitu sih? Kok dia ngomongin saya begini sih? Kok kalau dia yang melayani kok kayak begitu sih? Nggak perlu. Karena kita tahu kita sudah dibayar lunas oleh Yesus. Jadi harus kita mengikuti apa yang menjadi kehendak. Om Nima sakit loh. Om Nima sakit loh kalau begitu. Saya gitu coba kalau Om Nima. Kalau saya nggak peduli. Ngomong apa? Terserah. Tapi kalau Tuhan bilang jangan berbuat dosa, saya harus taat kepada Tuhan. Tapi ngomongin apapun, dan saya nggak peduli. Karena saya sudah dipersoleh dengan Yesus. Karena dalam Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebenarnya inilah puncak kedewasaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah bisa berkata bahwa hidupku ini adalah hidup Tuhan, sebenarnya itulah puncak. Keberadaan kita mengikuti Tuhan. Itulah puncaknya. Hidupku bukan hidupku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam hidup saya. Tetapi Kristus yang ada dalam hidup saya. Itu yang sangat luar biasa. Seharusnya, semestinya kita semua orang yang percaya harus sampai ke tahap itu. Kalau kita sudah sampai tahap itu, ego kita tidak ada lagi, kesombongan kita pun sudah tidak ada lagi di sana. Karena kita sudah tahu bahwa hanya Kristus yang layak, Kristus yang layak diagungkan, Kristus yang layak diagungkan, bukan lagi pribadi kita, tetapi yang dilihat dalam hidup kita adalah Kristus yang ada di dalam hidup kita, dalam hidup Bapak dan Ibu saudara-saudara kasih Tuhan. Sampai ke sana seharusnya saya percepat. Oleh karenanya dalam perjalanan kehidupan Yesus di bumi, pada saat Yudas menjual Yesus, itu yang luar biasa. Yesus hanya berkata, dengan ciumankah engkau menyerahkan aku, Yudas? Dan yang terakhir, pada saat di kayu salib, Yesus masih berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini luar biasa. Ampuni mereka. Yesus katakan demikian. Demikian juga kita harus bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang mungkin sangat menyebalkan dalam hidup kita. Kita harus mengampuni mereka. Amin. Amin. Kayaknya agak jadi lemas. Dibilang mengampuni aja. Aduh, gimana saya mengampuni suami saya gak seperti itu ya? Kok saya mengampuni istri saya kok seperti itu? Saya mengampuni anak-anak saya kok seperti itu ya? Gak taat saudara saya, orang tua. Tapi percayalah, Bapak Ibu kalau kebenaran ini, mari lepaskan pengampunan kepada mereka. Ada
ada 3 hal. Saya berkata 3 hal yang harus direnungkan bagi setiap kita. Yang pertama, orang yang telah melepaskan hak adalah orang yang tidak mengenakan ukuran badannya kepada badan orang lain. Apa sih artinya? Pak Iwan, badan saya tidak mau ukurkan kayak sama Wibi lebih besar dari saya. Apa yang seperti itu? Tidak, ya. Bukan. Artinya kita menerima orang dengan seluruh keberadaan sesama tanpa menuntut. Ya mungkin yang terjadi kadang kita dalam pasangan suami istri. Saya ini orang yang sangat disiplin. Kalau namanya pelayanan atau ibadah, saya itu orang yang nggak bisa terlambat, nggak bisa. Saya itu kurang lebih paling tidak saatnya setengah jam saya sudah ada di tempat ibadah. Tapi akhirnya saya alami, pas saya berkeluarga, itu saya sering sama istri, saya akan bentrok dengan itu. Istri saya itu, memang kamu itu. Kalau Bapak Ibu yang dari Protestan dulu kan ada namanya kostor. Jadi kalau kostor itu kan memang jam berapa dia sudah ada di gereja, karena dia akan memukul lonceng gereja. Dia bilang, kamu kan kostor, kamu datang setengah jam sebelumnya. Awalnya itu kita sangat, waduh, saya nggak seperti itu saya bilang. Kita itu datang bukan kebutuhan loh. Tapi akhirnya saya nggak bisa. Dengan saya harus mau samakan dengan istri saya nggak bisa akhirnya. Kan kita juga kadang kita mau hidup kita mungkin kita rasa kita sudah lebih baik, akhirnya kita menuntut orang lain harus sama dengan kita. Kita menuntut orang lain harus sama dengan kita. Ada yang alami nggak suami istri? Ada. Tapi seharusnya ya, kalau kembali kita lihat sebenarnya hak kita itu sudah hilang ya. Seharusnya kita bertobat. Jadi kalau seharusnya kalau memang itu kebaikan, kenapa sih tidak kita lakukan? Jadi jangan, nggak usah. Sekarang itu nggak perlu lagi. Ini saya ya sudah saya sendiri. Karena kan kita masuk surga juga sendiri-sendiri kan. Amin. Masuk surga sendiri-sendiri kan. Tidak salah. Tapi nggak seperti itu. Harus kita berubah. Kita berubah. Itu yang pertama. Kita harus menerima apa adanya. Kita tidak berhak menuntut sesama sesuai maunya kita, karena itu hak Tuhan. Kita bisa berharap seseorang menjadi dewasa, melakukan apa yang baik dan tepat. Jadi kita hanya berdoa pada mereka. Tidak usah. Nah, mungkinlah saya sama dengan pastor, mungkin sama. Pak Martin kan beda kita. Tapi biarlah kita serahkan pada Tuhan. Yang kedua, orang yang telah melepaskan hak adalah perasaannya tidak terganggu apapun yang terjadi di sekitarnya. Jadi orang yang sudah melepaskan hak tidak terganggu dengan persoalan masalah yang terjadi di lingkungan, baik di gereja, tidak terganggu lagi. Ini orang yang sudah berpikir bahwa biarlah semua apapun yang terjadi saya akan bawa dalam doa. Biar Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menerima setiap kehidupan kita. Yang ketiga, orang yang sudah melepaskan hak kehidupannya adalah kehidupannya pasti tidak
tidak wajar. Artinya dia tidak boleh memiliki keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan sang majikan. Bahkan dia kehilangan seluruh martabatnya. Sebab martabat yang sesungguhnya adalah melakukan kehendak sang majikan. Orang yang sudah melepaskan hak dalam hidupnya, mau dibuat seperti apapun, dia tidak akan goyah. Karena dia tahu, mungkin martabat kita diinjak, nama kita mungkin hancur, tapi karena kita tahu, kita melayani majikan yang tidak ada lagi duanya di bumi dan nanti, karena majikan kita hanya Tuhan Yesus. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo, kalau kita sudah melepaskan hak kehidupan kita, biarlah kita hanya mau melayani Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Kita menyatakan, saat aku masih di bumi, biarlah semua hanya kehendak Bapa yang akan terjadi dalam hidupku, dan aku mau melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Musik, mari kita angkat pujian yang tadi sebelum firman Tuhan. Yesus, terima kasih. Kita dapat melupakan kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Makasih.
kepada Yesus. Pandanglah Tuhan, dia menerima apapun keadaanmu, dia menerima apapun kondisimu. Mari tilik hatimu. Kalau engkau masih menyimpannya, pagi ini kau lepaskan. Kita diterima dengan tidak ada embel-embelnya. Bukan karena kita memiliki harta yang banyak, tetapi dia menerima kita apa adanya. Olehnya, relakanlah hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti akan menolongmu. Tuhan akan membuka jalan keluar buatmu pada saat engkau mengambil keputusan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Setiap kami yang pagi hari ini, apapun persoalan masalah kami, tapi kami percaya di dalam Yesus, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membawa kami masuk dalam kerajaan, masuk dalam kehendak-Mu. Olehnya biarlah setiap kami, apapun yang menjadi persoalan kami percaya pada saat kami fokus kepada Tuhan, Tuhan akan buat jalan keluar, membuka jalan-jalan yang buntu, yang mungkin kami tidak dapat jalan, tapi kami percaya Tuhan menuntun kami melalui otoritas Roh. Kami yang sakit, kami percaya melalui darah Yesus, melalui darah yang Tumpah, kami mendapatkan sembuhan daripada dalam nama Yesus Kristus. Semua sakit hati yang ada dalam kami percaya saat kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mendapatkan kelepahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang disampaikan. Semoga berkati dengan firman Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam persembahan. Kita masuk dalam doa. Bapak kami bersyukur Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau sediakan hari ini Tuhan. Kami telah memuji dan nama-Mu, Tuhan kebenaran-Mu Tuhan. Sementara kami memberikan persembahan Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Berkati baik pekerjaan, pendidikan, usaha kami Tuhan yang disempatkan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat ulang tahun. Ini agak terlambat, mohon maaf. Bapak Sinton Naibaho tanggal 24 September ya. Selamat ulang tahun Pak. Tuhan memberkati. Tanggal 12 Oktober ada Immanuel yang berulang tahun. Tanggal 13 Oktober hari ini ada depan ini paling tinggi, Samuel Stephen Sitorus, selamat ulang tahun, berkati. Dan hari ini juga ada Bapak Ernest yang berulang tahun, tapi beliau tidak hadir untuk beberapa saat lamanya ini karena pekerjaan di Jawa Tengah. Ya, beliau tidak bisa hadir karena beliau ada pekerjaan di Jawa Tengah. Kita doakan supaya Bapak ini bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Hari Senin itu ada pembukaan salon etan. Ya. Ibu tolong berdiri Bu. Ya, itu di belakang salon etan beliau adik Mama Nara. Ya, adiknya dari keponakan. Iya. Posisinya kalau Bapak Ibu keluar dari bundaran itu belok kiri sebelum material, sebelah warung Madura. Nah ini di jemaat kita belum ada yang buka salon. Nah saya berharap yang suka salon ibu-ibu ini saya rekomendasikan datang ke beliau ya. Tuhan memberkati. Ini besok jam 9 pagi tuh anak saya si Jen itu kalau dandan berjam-jam ya. Kalau ke sekolah minggu saya bilang sebelum jam 7 harus ke gereja. Jam 8 juga nyampe gereja. Mukanya ditabokin segala macam ya. Ini ada yang spesial gitu. Nanti Jen datang gitu ke beliau ya. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati, sukses usahanya ya. Tuhan memberkati. Kita berdoa supaya jemaat Tuhan yang sakit Tuhan pulihkan. Tuh Bapak Diki bisa hadir bersama dengan kita di tengah sakitnya ya. Beliau rajin sekali ya. Meskipun sakit, meskipun lemah, tapi dia datang hebat. Saya acung jempol ke beliau. Kita kadang-kadang masuk angin aja, aduh, gak enak gitu. Tapi beliau sakit, tapi beliau datang ya. Itu luar biasa. Ada yang tahu Bapak Diki itu rambut putih seperti Opa itu sama. Nah itu Pak Diki, Pak Edi itu rambutnya sama putih sama ubanan itu ya. Itu bukan dicat putih ya, asli putih ya. Tapi beliau luar biasa ya. Rajin setia beribadah kepada Tuhan. Dan saya tahu Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Ucapan syukur kembali kami persembahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan yang telah memungkinkan kami bersama bersekutu dan beribadah dengan baik. Satu kerinduan kami sesuai dengan firman Allah. Biarlah kami bersama bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan kami kepada Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan berita firman Allah. Selanjutnya Tuhan yang bekerja menyatakan kuat dan kuasa kepada kami sekalian. Berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati usaha dan pekerjaan kami. Kami percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami berdoa bagi Bapak Sinton Naibaho, berdoa bagi Saudara Immanuel, berdoa bagi Saudara Samuel Stephen Sitorus. Kami berdoa bagi Bapak Ernest. Tuhan berkati mereka. Tuhan telah pertambahkan usia bagi mereka. Kami percayakan mereka ada dalam tangan kuasa Tuhan. Berkat kemurahan dari Allah, kasih setia Allah semakin dilimpahkan bagi mereka sekalian. Hamba berdoa bagi pembukaan salon etan pada Senin besok jam 9 pagi. Hamba mohon kiranya kemurahan Tuhan berkati usaha ini ya Tuhan.
sehingga mendatangkan berkat bagi keluarga ini. Kami percaya Tuhan yang akan memulai semuanya ini, dan Tuhan yang akan menyempurnakan semua dengan sempurna. Segala halangan dan rintangan kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Salon Etan dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sedang sakit. Pulihkan Bapak Rudi dengan sempurna. Pulihkan Opung Bonar dalam nama Yesus. Oma Evelyn, Oma Unggang, hamba berdoa bagi anak Bapak Dimas, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Saudara Yosef, Tuhan jamah pulihkan dalam nama Yesus. Anak Geva, Tuhan pulihkan dengan sempurna. Juga pemulihan Bapak Diki, kiranya tangan kasih kemurahan Tuhan yang menopang dan melawat mereka sekalian, sehingga kami bersama dapat menikmati kasih anugerah dan kuasa Tuhan yang sempurna menyertai kami. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati juga gerejamu di tempat ini. Kami letakkan segala pengharapan kami kepada Tuhan untuk perluasan tempat ibadah Tuhan yang menyediakan semua bagi kami. Berkati setiap persembahan-persembahan jemaat-Mu, baik persembahan kasih, persembahan sukarela, persembahan persepuluhan mereka, Tuhan yang memberkati. Kau pulihkan juga bagi jemaat Tuhan, bagi yang telah melahirkan, bagi suami istri daripada Bapak Filipus Sugito, Kau memberkati, beri kesehatan, kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu, arahkanlah pandangan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak, terima